wabarakatuh. Salam inspirasi. Selamat datang kembali di channel Ruang Inspirasi. Dan mudah-mudahan channel ini memberikan manfaat untuk Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Sebelum nonton videonya, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Tekan tombol loncengnya, tekan juga tombol jempol ke atas dan jangan lupa share ya ke yang lain. Semoga bermanfaat. Oke? Dan hari ini saya bahagia sekali ya. Jadi hari ini kita mau ngobrol. Ini seperti biasa kita ngobrolnya di bukan ruang makan ya, Mang. Kitchen. Di kitchen lah ya, di dapur lah ya. Kita lagi ngobrol di dapur. Dan mudah-mudahan semuanya sehat hari ini. Dan kenapa saya bahagia? Karena hari ini saya didatangi oleh orang-orang yang keren banget ya. Jadi ada dua orang ini asli Tasikmalaya. Yang satu Kang Uyung Arya. Ya. Wih, halo. luar biasa. Sehat, Mas? Siap, Oke, alhamdulillah. ya. Jadi Pak Uyung ini adalah local hero ya. Bukan lah. Bisa ya. Bukan. Local Sama aja dengan kok ini dong Tom Cruise. Tom Cruise. Mission Impossible. Mission muka tebal. Nah, siap. Oke, dan yang kedua kita ada Kang Bode. Kang Bode, sehat Kang Bode? Alhamdulillah. Wah, nah ini ya Kang Bode ini dia sebagai anak muda yang nanti kita kupas ya, anak muda yang Tasik yang apa ya namanya prestasinya keren. Dia sudah melanglang buana, dia sudah keliling dunia, Bro. Ya, nih sahabat semua, saya mau cerita sedikit. Jadi Mang Uyung ini adalah orang apa ya? Orang yang terlalu baik saya bilang karena dari dulu cinta banget sama Tasikmalaya. Mang, emang asli orang Tasik? Asli, saya kelahiran Tasikmalaya. Papa saya sebenarnya dari Sumatera. Oh. Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Iya. Dia merantau, kuliah di Bandung, ambil hukum Unpad, dinas pertamanya di Tasikmalaya. Langsung kecantol ibu saya di sini. Jadi udah kecantol ibu saya, menikah, punya anak 2. Iya. Jadi begitu cintanya dia dengan Tasikmalaya sampai akhirnya meninggal pun di Tasikmalaya dan dikebumikan di Tasikmalaya. Saya baru tahu malah. Iya. Jadi bukan orang Tasik asli berarti Bukan, kalau Bapak ya? bukan. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya? Jadi karena kebetulan di Tasik juga kan ikatan keluarga Minangnya juga sangat kuat. Iya. Jadi banyak perantau-perantau yang kesini, ya mereka betah aja. Jadi turunan Jangkung Padang di Bapak? Panginten. Dan ibu juga ibu Jawa Sunda sebenarnya. Ibu Jawa Sunda gitu kan. Jadi banyak yang merantau, banyak yang betah di Tasik dan ternyata alhamdulillah saya juga dilahirkan di Tasikmalaya, ya saya betah. Walaupun sudah kemana-kemana ya akhirnya udah mencroknya di sini juga. Nih ya sahabat semua, kalau misalnya tahu Uyung Arya ini boleh cek lah ya. Jadi dia tuh kalau dulu Halo. Mau ikut? Bintang tamu. Hewannya, aduh. Si Peki ini. Nanti kamu masuk BTS ya, behind the scene. Oke, lanjut lagi ya. Baru ada si Peki soalnya. Namanya Peki, keren. Oh gitu? Ada Peki. Jadi Sundaan sebenarnya. Saya tahu ucing dapur ya, Be. Ucing dapur. Betul ya, ucing garo. Lain. Ucing dapur orang Sunda tapi ngaranna Peki ya. Ya. Mang, jadi sebelum ke Kamboja nih. Ya. Jadi sahabat semua kalau misalnya tahu, dan saya yakin tahu lah ya. Jadi kalau dulu tuh Mang Uyung tuh seneng banget awal-awal ya. Seneng pisan parodiin sesuatu, Mang. Iya. Jadi waktu itu kan ya intinya mah apa aja, emang dari dulu tuh saya nggak bisa diajak serius. Jadi kalau serius, ngobrol serius jadi kuliah atau apa, wah tuduh, pasti ngagawean batur, nggak bisa diam gitu kan. Nah dari situ ke bawah-bawah. Jadi kalau misalnya saya menemukan suasana di mana orang sudah serius, saya tuh bagian mencairkan suasana. Halus teh. Jadi jadi sudah tertanam, maksudnya ulang terus serius-serius ting sih, dek naon sih urang teh ibaratnya gitu, urang dah gitu dah hirup ke dilakonan gitunya. Dan soalnya saya mikir nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Cuma masalahnya waktu. Bener. Saya tahu unggul. Dan Mang Uyung itu termasuk orang yang easy going banget ya tiba. Ya, laki-laki gampangan sih isi going. Kayak jalan gitu kan gitu. Mang, jadi kan banyak orang penasaran, di mana ada acara besar, di mana ada para pejabat didinya Mang Uyung.
Eta kebenaran, eta ge usah bingung. Banyak kebenaran. Bingung. Aya Presiden Jokowi, aya Mang Uyung. Ya kebenaran, eta kebenaran. Aya Kapolri, aya Mang Uyung. Ya itulah. Teu ngarti. Ya sama itu beberapa orang yang bertanya, ya saya juga bingung menjelaskannya. Wah, istri saya juga ada di kantor yang nanya, Pak Uyung teh dinas di mana? Teh dinas di mana-mana aya we di bumi. Tapi nu dari dinas sok datangnya ka imah. Eta matakna mengendali awan eta. Awanna teh bisa nu ngandalikeun kudu ka dieu. Lah tidak barudak sok nuduh-nuduhkeun teh ka Arimah we gitu. Terus tapi bener kan orang-orang nu dinas nu datang kan sebenarnya. Ya yang dinas, yang tidak berdinas, yang berdinas dengan kesenyapan nah aya we gitu nuduhkeun ka imah teh gitu. Dan sebenarnya kan orang-orang teh ngadaguan buah erek nyalon efek teu wae da sebenarnya. Itu mah sudah cerita lama dari sejak pertama saya ke Tasik 2003 lah 2002 2003 lah antara range itulah. Jadi setiap orang lihat kalau saya bikin kegiatan atau apa pasti disangkanya ending-endingnya ada yang ingin sesuatu yang ingin saya capai tapi mungkin itu wajar saja mungkin karena ketidakjelasan saya tadi kan nggak jelas. Lain, sebenarnya mah lain. Jadi kebiasaan jelema lamun Anda sopan kami curiga eta. Nah, Anda padahal mah Anda butuh dana segar. Sarua. Eta mimiti nama eta. Bener-bener. Mang tapi gimana? Secinta apa kata Tasik? Tasik sebenarnya kan gede di Bandung, bahwa gaul jeung artis-artis segala macam. Jadi saya ketika saya pulang ke Tasik itu awalnya kayak saya sudah jenuh gitu kan ya di Jakarta, di Bandung terus merasa stuck gitu kan apa yang ibaratnya nggak di puncak atau mau di puncak maksudnya terlalu iya jadi orang nggak apa di puncak pergaulan lah ya nggak oh iya nggak apa cerita master plan kan nggak kabayangnya jadi orang ulin nyusi iya gitu dan rata-rata semua hampir sama gitu-gitu kenehnya mau di otomotif saya seperti ini mau movie industri seperti ini mau di political seperti ini jadi kumaha orang mawana jadi pas begitu saya ke Tasik asal bagaroheun keneh di Tasik gitu kan gitu jadi pas ketemu teman-teman lama itu pas ngumpul potensinya gede ya Tasik ya anak muda saya pas waktu itu nempuh anak muda gitu kan karena kan hari anak muda can kumaha di Tasik dulu kieu we ana dina hal boh dina fashion boh dina naon lah nya dulu mah mun misalna Tasik itu bisa disebut kota kesekian lah contoh mun misalna film ieu ditayangkeun di Bandung apa di Jakarta Tasik teh kasabaraha lah karakter pas saya ke Tasik waktu itu pergerakan dulu pas datang langsung teman-teman musik ya ngulik lagu-laguna teh nu ini saya kerak, ada kayaknya lagu iya dia baru terus bisa, terus dina IT itu udah rame-rame internet gitu kan, baru ngarulik terus nyen segala macam lah, saya mikir, iya kudu aya nu ngahijikeun gitu kan, saya mikir kudu ngahijikeun, makanya dulu di rumah saya tuh bikin studio, bukan studio sih, jadi saya senang musik, jadi alat-alat musik saya punya, tapi sebenarnya saya tuh bisa main musik. Kan saya tadi ngomong, jadi mau Uyung, jelema anu koleksi gitar, tapi itu bisa main gitar. Ada 15. Jadi resep jelema main gitar urang gitu kan, jadi ngaliwet, cik paenkeun, ngulik sorana, kieu we, teu bisa. Jadi orang-orang band nasionalnya kayaknya teh saya teh jago. Makanya kalau datang ke rumah teh nyobain ya, boleh saya pinjam? Oh ya. Saya mau recording, bawa. Kang main atau Kang? Nggak bisa. Loh masa, disangka saya merendah. Padahal emang tuh bisa, gitu kan, emang tuh bisa. Jadi alasan di loba, kenaon, arah sepeh yang boga gitu kan. Jadi teman-teman datang, sampai teman-teman musisi yang di Tasik gitu kan. Boleh nginep di sini, boleh cari lagu, boleh cari inspirasi di sini, silahkan. Saya sediakan semua peralatan, tapi tolong jaga keamanan. Eta. Tapi berkait segala macam, pokoknya dari situlah mulai jaring saya tambah luas. Iya benar. Bisa kenal dengan ABCD lah dari situ mulainya. Gitu. Ngumpul-ngumpul ke Jami. Ya ngumpul jelema nya. Tapi kan bisa kumpul-kumpul nanya. Jadi orang-orang tuh masih loba nu penasaran kene gitu bisa selfie jumpa presiden. Aya Kapolri Pampayuna, aya kebenaran eta mah. Luar biasa. Ya karena mungkin di saat-saat krusial itulah karena rata-rata dari mulut ke mulut misalnya ada trouble apa gitu kan. Orang mau masuk Tasik nggak tahu apa. Ya tanya aja orang ini namanya Uyung nomor teleponnya gitu. Iya benar.
Jadi pas kebetulan waktu itu kan handphone saya hampir 24 jam lah ya ke bujangan mah gitu. Jadi Kang, saya temennya Anu nih, saya ada teraba ini. Oh iya deh, saya ke sana. Ya, keur saya bisa saya bantuan. Kabeneran ya meureun bareres. Iya, bener. Ternyata masalah nama, bareres. Bareres. Itu beres meureun. Mau pate-pate Pak nomor eta teh gitu. Oh, tapi passion nu bener naon? Naon ya? Saya motor, nya musik. Sebenarnya nya geus tilu MC urang tiba heula geus tilu. Motor, musik, movie. Iya, atau motorcycle, movie, teh musik, Etanya. Tapi bener enak tambah jeung kuliner benernya. Di kuliner. Jadi, ya, nih jadi Mak Uyung teh sebetulnya. Jeung movement. Movement. Kuliner teh, kuliner berarti lah kuliner, meh nambahan jadi 5M, makanan. Oh, musik, makan, motor, musik, movement. Menonton. Masa menonton. Iya benar ya. Oke, nah pernah emang nawaran jadi wali kota atau jadi dewan? Eta mah nu hareureuy meureun nya maksudna teh gitu. Nya lain nya maksudna ngahareureuy meureun penasaran. Ibaratna ada satu orang meureun dibantu, meureun kan ke urang teh terus meureun kan penasaran meureun kan nanya. Selama ieu orang mantuan meureun kan menta naon, selama ieu kan urang ya selama orang bisa mantuan we gitunya. Iya. Ya pernah nanyakeun, kamu teh hayang naon? Teh sejak wali kota sebelum-sebelumnya lah gitu kan. Iya. Sampai cik tanyakeun si teh bisa aya naon era cenah urang dibantuan wae. Da urang merasa can butuh jeung anu urang jadi kieu mun saya minta sesuatu. Terus urang teu kacumponan kan sok kecewa. Nya. Nah kan orang embung, maksudnya daripada kecewa nggak sih selama bisa dihandle sendiri, wah ya udah. Terus memang kebutuhan saat ini saya merasa cukup. Gitu. Bener. Naon sih orang emang udah naon sih dah. Tanya jelema beunghar. Da geus nya makan ikan rok datang hadir kan tuh disuguhan. Suara. Geus sabaraha siki urang teh. Kudu bari di leuet eta. Kan makan ada teman-teman nu ngahiap seueur naon deui nya. Mang berarti bahagianya hirup teh teh. Alhamdulillah maksudna mun mudagna kaluhur membeureun urang pasti seueur kahoyong. Pasti kan karena pas muda saya juga main udah kemana-mana, nakalnya sudah luar biasa, bikin orang ribet juga sering. Ya itu salah satu kenapa saya pulang ke Tasikmalaya, saya ngerasa saya dulu masa lalu saya banyak bikin masalah gitu. Jadi saya teh kahutangan budi ke kota Tasik teh orang nyeun keos balapan liar kan, anak orang dibawa kebut-kebutan kan gitu. Can barudak teman-teman saya dulu resep coret-coret. Jadi saya teh kepanggil, orang kudu balik ke Tasik teh memperbaiki apa yang pernah saya perbuat gitu kan. Iya benar. Dengan cara saya gitu kan gitu. Iya. Dan Mang Uyung ini termasuk orang yang care banget sama anak muda. Udah teh ngerti sebenarnya. Jadi lamun aya acara kamari ge aya acara naon Mang, acara milenial gitu nya. Oh. Ya jadi urang teh pada mah geus kolonial. Oh, acara milenial ya. Terus saya sebagai pembicara seminar misalnya kan justru saya asup karena milenial. Ya. Saya mah segmennya ibu-ibu jeung bapak-bapak. Ini enggak ya panggilan itu. Lamun Mang Uyung urang teh ngerti. Kamari aya acara di mana mah disantikannya? Kamari besok malam besok di sini. Kamari urang ningali aya pokona mah Uyung Arya itu teh ke milenial deui. Saya sampai poho acara saking loba. Pokona mah ya itulah yang meureun menurut saya mah yang meureun ngomong capek pasti capek, tapi pas kadang-kadang kunaha nyebet ka urang, tapi mun teu di ieu ge meureun kuduna bagian urang nu meresan. Jadi urangnya hadir we gitu. Walaupun kadang-kadang kapasitas saya apa kan gitu. Secara keilmuan kan saya terbatas. Malah sering saya beberapa pembicara misalnya pernah saya nolak beberapa kan. Terus sampai tanya, "Mbak, kenapa nelfon saya? Saya kan bukan bidangnya." Di perbankan dong. Nilai matematika orang goreng perbankan goreng, Mang. Pengen ke Pak Uyung di perbankan. Di mana di stasiun TV. Saya ngomong apa? Ya udah, Akang aja nanti yang mengajak gini-gini. Ya udah kan satu sisi bingung, satu sisi butuh gitu. Jadi ya udah berperan sebagai Uyung yang mengerti perbankan aja. Itulah gitu. Oke, jadi buat yang ada di luar Tasik, kalau misalnya ke Tasik, Mang Uyung teh
dia juga pengusaha kuliner. Lain pengusaha. Jadi nyewakeun tempat. Tong alus-alus teh ngaranna pengusaha mah terjun langsung urang mah. Nyewakeun tempat. Terus Mang Uyung teh kan sebegitu care-nya sampai ada Kang Bode. Ya, sampai ada Kang Bode. Ting pokoknya mah Mang Uyung mah mun aya lokal talent atau misalnya ada orang berpotensi gitu nya Mang dengan sukarela membantu kan gitu loh. Nah, Mang kenalan yuk Mang Bode teh saha Kang Bode teh saha? Nah, ini saya baru tahu kemarin pas kita ngobrol. Jadi kan kayak inbox saya tuh DM, dan lain-lain tuh udah terlalu keburu nyebar. Jadi saya tuh nggak pernah baca teks yang berpanjang-panjang lah. Skip. Kalau perlu balas, kalau nggak gitu kan. Nah waktu itu kebetulan pas DM Kang Bode ini, saya dapat informasi dia itu tertahan di sebuah kapal pesiar yang sudah berminggu-minggu di perairan lepas. Dan saya pernah bilang, Kang saya orang Tasik. Nah itu pas saya bilang orang Tasik di rantau bisa mendarat dalam kondisi corona. 2020 kan? Oke. Nggak DM. DM ya? Iya, DM. Nah kebetulan itu malam-malam saya baca waktu itu. Mang. Kang Bode kunaon kepikiran ka Mang Uyung? Emang kenal di awal? Kenal tuh pas 2018. Tahu atau kenal? Tahu apa kenal? Enggak kenal, tahu doang. Pas dipintasan di Instagram kan. Seleb siapa ya? Di Instagram. Di Instagram. Ya 2018 pas lihat di Malaysia. Oh, oke. Ya ke touring, saya kebetulan pas touring berarti. Touring mana? Motor. Oh, touring motor. Pas di Malaysia dulu. Terus saya nyoba bilang ke Kang Uyung, Assalamualaikum, terusan saya di kapal ini kata saya tuh. Terusan bukan saya pengen pulang sendiri, tapi mewakili anak-anak Indonesia yang kerja di kapal pesiar itu pengen pulang karena gentingnya corona di puncak-puncaknya 2020 Maret kok. Udah 3 minggu lebih saya mengkarantinakan diri karena udah tidak bisa kemana-mana lagi. Inilah kondisi salah satu warga negara Indonesia yang terjebak di dalam kapal Costa Diadema yang terombang-ambing di tengah laut di wilayah perairan Italia. Selamat Riza Hidayat, warga Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya ini sudah hampir 1 bulan melakukan karantina mandiri di dalam kabin kamar. Selain Selamat Riza Hidayat, ada sekitar 100 kru warga negara Indonesia lainnya yang bernasib sama. Kapal rute perjalanan Eropa-Italia melewati Abu Dhabi, Qatar, dan Oman ini kini terjebak di tengah laut perairan Italia. Dan hingga kini kru dari negara lain sudah dievakuasi. Hanya warga negara Indonesia dan India yang masih berada di dalam kapal. Kondisi ini sudah dilaporkan ke pihak KBRI di Italia, namun belum ada kejelasan. Terus posisi di mana? Italia. Pas terjebak, pas ramai pandemi di Dubai. Oh Dubai. Terus pulang kan, pulang ke Eropa, mau pulang ke Roma, ke Civitavecchia. Nah itu ditolak sama 8 pelabuhan. Oh, emang kondisinya itu teh aya nu positif? Kalau dibilang positif ada banyak malah. Zaman dulu belum sealat, belum secanggih sekarang yang bisa dia nggak langsung ketahuan gitu kan. Saya kebayangnya gitu. Can aya antigen berarti belum. Nah, can aya gitu kan. Jadi pas saya dapat DM juga, saya membayangkan bagaimana kalutnya teman-teman di sana. Cek sana mah jauh di kampung halaman, paku mahalanya cek sana. Jadi pas bilang, aduh tolong dong sampaikan ke pejabat terkait gini. Saya kan bingung, saya kasaha gitu kan. Tapi kan sok jeung pejabat ya. Kan hari tadi acara, orang kasih orang tara putar-putar tulung gitu kan ya, maksudnya pada waktu itu saya kayak cukup sadar diri lahnya kapasitas saya saha gitu kan. Tapi kan lahirnya kumaha? Ya, jadi saya dengan modal bismillah ya Kak, tengah janjikeun naon ka Kang Bode kan. Ya Kang nuhun nya ke Pabi di ieu heula nya maksudna saya terima heula saya coba gitu kan, walaupun memang ya saya agak pesimis saya harus ke siapa kan, maksudnya orang kan bismillah teh ya Allah mun misalnya emang rezeki budak ieu cepet tertanggulangi nya meureun mudah-mudahan aya jalan keluar gitu. Jadi saya coba awal-awal saya kontak teman yang di provinsi. Saya bilang, ini kondisi seperti ini. Saya copy paste, saya screenshot. Temennya RK bukan? Bukan. Langsung bilang, wah ini mah ini ranahnya udah pusat. Bukan ranah provinsi lagi, karena itu melibatkan negara kan.
waduh di pusat saya juga canggung juga gitu kan. Misalnya kalau misalnya saya minta tolong siapa-siapa. Nah, tapi saya ingat beberapa teman-teman saya yang pernah datang ke Tasik, ada beberapa memang yang ada hubungan dengan Kemenlu waktu itu. Ya. Situ saya screenshot, saya bilang, Mas, ini teman saya gini. Waduh, coba deh nanti saya coba tanya-tanya. Sama dia juga nggak berani ngasih janji apa-apa. Nah, waktu itu saya izin posting gitu kan, saya posting ya, siapa tahu di teman-teman follower ada yang tahu posting gimana. Saya posting, ternyata responnya luar biasa, malah dari luar Tasik juga banyak yang ngasih chat nama Bode maksudnya? Yang sama video, dia waktu itu video. Ada beberapa yang teman-teman dari pelayaran ngomong, Kang, kalau seperti ini, kayaknya ini mesti jadi berita nasional dulu deh. Biasanya kalau udah berita nasional, lebih fast respon gitu kan, gitu. Oke. Nah, ini saya kontak teman-teman kontributor TV nasional. Kebetulan di Tasik juga ada teman-teman di sini. Saya liatin chatnya, saya liatin videonya. Yang pertama saya bilang, cik, itu lumayan, budak Tasik. Memang yang saya menggerakkan saya kan budak Tasik. Nah, bukan berarti saya tidak memikirkan yang semua. Tapi minimal salam budaya gitu kan. Minimal dengan kedekatan ke daerahan itu responnya pasti lebih lebih. Dan si kontributor itu kan jelas anak Tasik lah, teman-teman main gitu kan. Oke, saya bantu, saya post ke di CNN di Jakarta dan itu berita naik. Oh, jadi berita naiknya sebenarnya itu ke Uyung? Saya minta tolong teman kontributor. Itu naik, rame pemberitaan rame. Memang imbasnya ini mungkin lagi panik juga teman-teman. Jadi seolah ini pengen selamat sendiri gitu kan disangkanya. Kenapa kamu hubunginnya seolah karena kedekatan gitu kan? Padahal ya nggak gitu juga gitu kan. Sambil berjalan alhamdulillah terus teman saya juga ngasih kontak yang gugus tugas Kemenlu sama yang di kedutaannya, yang di KBRI dapat. Terus saya bilang, teman saya susah dapat di KBRI, udah bikin line khusus nanti. Terus sampai minta nomor paspor sama siapa-siapa aja di dalam. Udah saya forward gitu, forward terus gitu. Tapi Kak Ayeuna datang. Alhamdulillah. Sareata ke Moyong oge nya. Ya, beres oge. Maksudnya teh, ya memang udah waktu itu juga. Siap. Waktu itu juga memang nggak semudah itunya. Waktu itu pas pulang juga kan ternyata, tapi lebih dipercepat lah intinya mah lebih dipercepat pemulangannya. Malah menggunakan charter pesawat pribadi. Saking diprotek, takut ada apa-apa di jalan. Jadi mereka kan di swab semua sampai negatif baru boleh pulang. Dan harita Kabode kan aya jelema nu teu diterima di bumi, ieu teu diterima di darat kan. Ya, bener. Amun malah yang ininya pas nyampe ke Indonesia itu ada cerita lagi lah gitu kan gitu. Karena pada waktu itu saking khawatir khawatir dengan teman-teman yang sudah dari luar negeri emang protek pisan sih. Pasti. Eta waktu itu kumaha ngangkleung dina kapal gitu. Iya, ngangkleung, angkor kan kapal teh. Aduh, ngangkleung teh naonnya bisa nu di luar Sunda teh ngangkleung teh. Naonnya? Diem. Lain diem ngangkleung mah. Pokoknya di terapung-apung lah gitu ya. Kalau tahu ada tulis di komen lah ngangkleung ya. Jadi ngangkleung mah terus berapa lama itu? Sebulan lebih seminggu. Kebayang deh. Sebulan tolak. Sakapal? Iya. Satu kapal. Saya ngebayangkan kumaha deg-deganana di dinya. Sajam ge jigana urang geus mah kuat. Nya bensin ayaan eta kapal. Aya, tapi yang bikin bosen pas waktu selama pandemi itu nggak boleh keluar kemana-mana. Jadi selama sebulan seminggu tuh di kamar. Nggak kena sinar matahari. Stay at ship ya. Dan kalau lihat dari dia ngirim foto dan video, jadi ngelihat jendela, turun teh ada yang geus make keranda. Eta deg-degan kumaha? Make keranda kumaha? Maot. Anu Covid-na? Iya. Oh. Berarti sebenarnya ditolak kan beralasannya. Ya proteksi sih, sebenarnya proteksi gitu kan. Dikhawatirkan lah gitu kan seperti itu. Kang, itu teh kapal mana? Kapal pesiar mana itu teh? Eropa. Oh, Eropa. Kumahnya harganya. Nah, itu yang salah satu yang menggerakkan saya ya di bismillah anda cewek teh da nyesoknya di beberapa case yang saya tangani
memang karena betul kata Kang Andi, page saya di Instagram itu udah identik dengan hal-hal yang gitulah. Nah, kebaikan. Jadi yang charity, penanggulangan dan lain-lain. Walaupun amun dibilang itu kan bukan page resmi seperti itu gitu kan. Tapi kan terah tiba be kan nguruskeun masalah meureun. Ya, seperti itu nya meureun impact itu kalau saya posting seperti ini. Kayak we jalan gitu. Alhamdulillah. Betul. Jadi kayak kemarin kan renovasi masjid, bikin saung dan lain-lain. Dan yang paling baru yang fenomenal itu adalah tukang bubur didenda 5 juta. Ya, didenda 5 juta itu viral, ya. Dan yang memviralkan juga ini. Kumaha eta caritana? Rada ngajlok heula dari kapal pesiar. Ini sebenarnya itu tuh udah viral duluan. Cuman waktu itu kan saya pas baca itu karena banyak yang mention gitu kan. Kang Uyung bener nggak ini, bener nggak? Terus saya kan nggak jelas, di situ kan cuma di Tasikmalaya. Saya kan nggak tahu kota atau kabupaten, sedangkan sekota kabupaten itu Bang Bubur loba pasti kan. Nah makanya saya screenshot, saya posting. Ini benar kejadiannya. Kan saya nanya ke audiens gitu kan. Akhirnya audiens ada yang nanya, bener Kang itu bubur biasa malam. Loh, itu kan tetangga orang we teh apal. Nah, akhirnya saya malam-malam ke situ. Sorry Mang, tapi viralnya acar kana TV kan? Acar lah. Belum ya, enggak tahu lupa lagi. Pokoknya saya datang ke situ, saya tanya, kebetulan si Akang yang lagi ngaladang-ngaladang cek kasarna mah, nuhun Pak, pas abi pisan nu jaga, teh. Oh, kata bener 5 juta. Nuhun. Saya nanya kronologis dan lain-lain. Udahlah, saya pesen beberapa bungkus lah gitu kan. Kang, fotonya izin, foto. Saya bilang, hayu urang borong we, nama bubur biasa malam teh. Hawatos, kasihan. Dia sudah bayar 5 juta. Cek sana mah bantu teh sabaraha lah cek sana gitu. Iya. Nah, saya pulang ke rumah, ya biasalah saya bagi-bagiin ke tetangga. Terus besoknya ada yang ingin nge-DM. Eta bener, kejadianana bener cek urang teh. Bla 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 ngobrol. Mau jadi masalah. Teman saya tuh langsung nanyanya karena kan tahu lah. Iya. Kondisi seperti ini dan background Tasikmalaya gitu kan, Iya. Akhirnya aduh, tetega jelema keur usaha, sarua ada urang yang sarua benang PPKM. Tapi jigana si Mang ieu leuwih butuh. Kusa digantiannya. Tak. Aduh, saya can wani ngomong kasih Mang dah. Tanya ngomong gantian sabaraha kan. Besoknya kebetulan si Mang itu teh lagi sarapan pagi di kan saya ada tukang TO di depan. Nah, pas saya keluar, si tukang TO ngomong, "Pak, eta si Akang nu tukang bubur teh." Kan di Malasker tak apa? Kang kumaha? Nembe euih ti kejaksaan ieu euih babayar ditempokeun strukna. Ya berarti kan can lila mah harita. Pokoknya mah kan dia divonis heula. Terus sidang online. Baru bayar, kan gitu. Waduh, bener 5 juta. Si saya teh. Iya. Foto bikin. Ieu geus aya tanda bukti ieu na. Ieu saya KTM ayeuna, utama saya teh. Saya KTM. Ieu nu mayar duitna saha? Raka Abi. Oh, cik, ayo papange we jeung Raka jeung nya kakaknya itu yang memang yang punya usaha. Ya itu kan usaha turun temurun. Jadi orang Tasik. Jadi bubur biasa malam itu dulu yang punyanya Mang Engkos, langganan saya lagi SD. Dulu teh jualannya dekat rumah saya di dekat gardu listrik di dinya. Pindah ke situ dah. Singkat cerita saya ke sana. Saya cuma ngomongnya kieu si Kang punten ieu mah nya cenah ieu mah 100 abi cek di teh. Ya bisi. Saya enggak enak. Kan seolah-olah orang wah Pak Uyung jadi semua masalah kesannya saya harus bereskan. Iya. Dia mah rezeki Akang pangintennya. Akang masihan dendana ikhlas panginten ieu kalasan lain can abi anu bade ngagantosa. Nah, geus sudah. Ya kau mau Uyung ente gitu. Ente atuh. Bade bungkus mah, henteu mah urang ditah bungkus ge mong. Ulah teu kan urang geus pamrih gitu kan. Iya bener. Tapi amena mun Kang cenah EBT yang haruskan anak yatim gitu. Jadi ya mah rezeki Akang lah. Tapi memang dengan kondisi waktu itu saya kasih titipan dari teman saya pun dia shock. Iya. Dia nggak mau jualan dalam artian gini. Mun kena denda deui cantang tuh anu dah. Iya. Jadi pulang enggak jualan. Sama PKB enggak lama lah dia tutup. Mang Ari anu nyumbangna orang Tasik. Lain. Oh, lain ya.
Jadi kebenaran bapak taran saya sarua keur kajebak PPKM sarua. Pengusaha, politisi. Budak motor. Budak motor. Lain. Lain Ini orang kan ya karena itulahnya gitu. Iya. Emang ngomong lagi ulah. Terus tong dipublish bisi saya iya gitu kan. Saya kan kadang-kadang publish itu sebenarnya buat report bahwa ini sudah nyampe dan gitu. Tapi untuk ngejaga soalnya nu ngaku-ngaku misalnya manehna nu mayar gitu. Nah, kalau itu mas setelah saya. Oh, beda. Oh, beda. Jadi setelah saya kan itu rame lagi tuh. Rame lagi. Saya sempat diwawancara. Ya, ada TV One-nya. Setelah rame memang ada lagi yang nyumbang. Ingat ya waktu itu hari Jumat. Beda. Beda berarti. Beda, tapi memang nominalnya sama. Iya, nominalnya sama malah saya nanya kan dia tuh udah pulang kampung tah. Tapi kan persepsi jadi multi persepsi orang anu teu mengikuti juga saya nih. Oh, ternyata eta gitu nu kamari. Ada yang DM ke saya. Beda. Ya, ada yang DM ke saya, Kang yang ngasih uang itu anggota dewan dari DPR RI. Oh, bukan. Itu mah di hari Jumat. Setelah Jumatan. Clear. Soalnya saya nanya ke si Mang itu, kan mereka udah pulang kampung ke Malangbong. Balik ke Malangbong mana itu ada sieun Kang punten itu bade cross check mohon leres aya nu transfer mohon malah bukti transfernya dilihatin ke saya atas nama itu beliau jadi itu mah di luarnya Kangnya maksudnya di luar itu mah nggak ada kapasitas yang saya lah cek kasarnya saya mah beda gitu kan malah nya geus lah eta mah rezeki anjeunna lah gitu 5 juta jadi ceban lah cek kasarnya dan ya anu aya Mang Uyungan itu jadi berita nasional wae Mang. Kabar terakhir anu kopi teh kan non berdak anu tukang kopi teh oh tak kalau itu mah lebih jadi waktu itu teman saya sama pas bilang seperti itu udah beresan we cenah beresan we kan itu mah 3 jutanya kopi mah 3 juta kopi mah beresan we tapi penting budaknya bisa keluar saya teh nanya-nanya kan mulai memang anaknya itu yang nggak mau dan setelah itu banyak kan bapak-bapak yang lain yang tiba-tiba misalnya jadi borong makanan, jadi borong UMKM tapi gitu, kaki lima dengan kondisi gitu kayak ada beberapa pedagang cek pedagang yang lain cenah ulah maksakeun buka peuting bisi kena ku PPKM geunlah da cenah Pak Uyung teu kesannya teh saya teh tukang nulung jadi mun aya pemerintah nu didenda teh saya bahkan ya lain eta mah miliknya tukang bubur aja itu mah gitu. Tapi disadari atau henteu kemudiannya ada saya saksi juga gitu. Artinya setelah kejadian itu kan jadi usuh menu ngaborong makanan. Ya, maksudnya kan kalau bisa lebih datang empatinya lah. Lebih tergerak. Ya memang ada kan kondisi seperti yang saya bilang dulu zaman tahun 45 zaman perang pergerakan lah ya. Kan kita tuh semua sama-sama susah. Ya. Jadi kadang-kadang kalau sama-sama susah teh rasa empati, rasa memiliki dan rasa persaudaraan lebih terasa. Ya ini ibaratnya kan sama. Kita juga lagi perang. Iya. Cuman sekarang musuhnya tidak terlihat. Jadi musuh siapa kita nggak tahu. Karena minimal kan cek saya saya pernah kemarin bikin hashtag peace neighborhood. Rukun tetangga ya mana gitu peace neighborhood. Ya maksudnya sebelum yang jauh kita lihat tetangga dulu lah, nu deket-deket. Oke. Sampai kemarin saya bikin apa? Ente boga naon nyeun cantingan berapa? Ya cek bisi aya warga nu kurang makan atau naon sampai rata-rata kalau saya habis posting itu pasti ada yang nge-DM. Saya nitip lah. Apapun itu sampai saya pas pakai sembako eta mah teu kudu diposting urang mah merek saya percaya ente bikin kanu bener-bener butuh. Nah kan eta amanah. Eta padang lebih sulit. Urang pas lihat aduh sahanya. Kadang saya terlalu sering ngelihat yang jauhnya, cekasana jauh tinggi mah. Ternyata tetangga aya nu lebih membutuhkan. Makanya sekarang saya lebih nu deket-deket dulu lah juga kan gitu. Oke, eta hebat mau kembali di Kang Bode. Siap. Tadi soalnya kasalan tukang bubur buat tukang bubur. Tapi alhamdulillah lah ya setelah itu juga ya efeknya baik lah gitu kan. Jadi banyak orang tergerak dengan berita itu. Kang Bode, jadi akhirnya kumaha eta teh? Akhirnya pulang. Sacan pulang teh setelah jadi pemberitaan nasional lah memangnya. Tapi benar Mas setelah jadi pemberitaan nasional jadi fast respon kan akhirnya. Alhamdulillah. Terus kumaha teh Kang? Itu jadi angklung-angklungan heula di laut. Iya, angklungan terus teu lami enggak lama ada dari KBRI Roma kan.
Iya. Jadi ngasih tahu tuh, sabar pokoknya kapal pasti bakal ngeport di Iya. Piombino. Piombino teh belah mana? Itali. Oh, Itali. Di Itali. Nah, habis itu kru Indonesia semua Berapa orang? hampir 300 lah. Wih, loba Iya, geuning. 300 soalnya kapal pas booking tuh 2 kapal. Kambodia ada positif tuh. Alhamdulillah enggak, cuma positif gak punya uang doang. Tapi kan digaji anggar bener ya namanya. Iya, digaji. Jadi hari tete setelah itu dijanjikan ku KBRI Roma, Ya. apa bakal mendarat. Iya. Terus dikasih tahu kalian dari Indonesia pulang tuh bulan Mei. Iya, bener itu bulan Mei. Edas di bulan naon eta? Dari bulan Maret akhir. Sebulan. Tapi makanan dan lain-lain mah aya kena di kapal. Alhamdulillah kan? makanan mah ada. Cuma yang susah tuh sinyal waktu itu. Ada beberapa dari stasiun televisi yang ngajak Skype, video call, tapi kan kendalanya Iya. sinyal waktu itu. Tapi ada video nu dikirimkeun ka Mang Uyung, aya di TV oge teh. Ada? Aya? Udah yang di YouTube yang sabar sih. Oh iya nya. Aya itu. Hei, ieu garanya ieu budak ieu dua ieu ada subtipi nasional. Urang kira Malah setelah beres yang Bode dan kapal pesiarnya, ada DM lagi masuk. kumaha? Kang, ini teh kenalan saya terdampar di perairan Cina. Kurus kenal ada. Bingung saya teh. Aduh, tiga dua relasi di Cina mah abdi teh. Bingung mah ada nyangkana teh gitu kan. Pabrik kan nyangkanya teh, wah saya punya kekuatan khusus. Yang bisa mukaan kunci gitu kan. Itu masalahnya kan bahala semua pakai baju Batman yang Superman mah. Ya. Kayak usah ditampilkeunnya di Instagram. Ya padahal kan baca abdi teh rezekina we eta mah gitu Kan aya gitu. syariat berenang. Jadi kamu deh waktu itu ya kunaon terlintas ke Mang Uyung gitu. Misalnya gini, kan bisa aja nggak DM, kan ayeuna banyak official kementerian juga banyak kan. Pernah Di Instagram. Cuma nggak dibaca. oh tuh dibaca, Iya. atuh baca Terus makanannya. sebelum bilang Kementerian ke mana? Komen lu. iya Ke sebelum official Instagramnya. iya, yang centang biru Oh. nggak dibaca. Terus sebelum bilang ke Kang Uyung ke KBRI Roma kan nggak ada respon dari sana. Nah pas udah bilang sama Kang Uyung nggak lama ada langsung. Kabeneran, akhirnya bejaan, ulangnya kabeneran. Eta mah. Jadinya edan mah. Kabeneran geus bisi geus ieu langsung di kolom komen loba nu nyakeun nomor kontak person urang. Pokoknya mah ti mimiti leungit kucing urang mah nya. Leungit kucing, leungit motor, helm. Wah, aduan masyarakat teh. Nu banjir. Aduh, urang sok bingung kadang-kadang. Tapi asli, tapi benernya Kang maksudnya Kabeneran, Kemenlu kabeneran di merespon Iya. ya. Kabeneran, di bejaan kabeneran. Aduh, kurang sah, yang bisa ngetrokan ya kan eta- Kemenlunya. Heeh. Tapi kan itu bener bisa. Ya kan kabeneran timingna karena apa? Pengendali awan ngaranna ge. Iya, pengendali Kumaha awan we eta mah mun awan milikna kadinya gitu. Mah bah lamun aya konser, lamun aya ulah hujan, aya teh mah. Eta pernah kejadian, urang kan dari Serius, jadi ya? gini. Jadi saking orang kebingungan, jadi teman-teman saya zaman di Bandung ngomong gini, Aris Uyung teh gawena naon di Tasik, kan gitu. Kan nyakana aya nu nyebut pengusaha, aya nu nyebut apa-apalah gitu kan. Nah, sampai ada yang datang main ke rumah gitu. Niat keseharian kan. Habis kan di orang bisa sarung gitu ya. Teh ka mana-mana? Teh. Terus kesibukan non? Ah kieu we cek saya gitu. Ah iya bener maneh pananyaannya cenah aing. Urang kalau suka teh heureuy. Orang pinter banget. Iya, di kampus teman-teman kampus. Oh, si Uyung teh pananyaan. Wah, bener atuh mun kitu mah pasti palingan tamuna anu rupa-rupa. Makanya ada hashtag pengendali awan. Kan. Itu sampai kejadian pernah. Waktu itu kan kunjungan ibu gubernur, Pak Ibu Atalia kan. Ya. Ke Tasik. Biasa kan sok kete Kang Uyung, bakso Tasik. Ya, kan gitu kan bakso. Ya. Disiapin bakso, dah. Nah. Kunjungan terakhir itu ke Karangresik. Kunjungan terakhir ke Karangresik. Oke. Saya mah duluannya ke Karangresik cek saya teh. Ya. Pas dilihat hujan badak Karangresik teh. Hujan badaknya. Ah, ieu mah jadi cek saya teh Karangresik. Soalnya hujan badak
Sedangkan acara itu keliling Karangresi lihat lokasi. Dan itu outdoor kabehnya. Outdoor dan ada ibu-ibu yang mau pameran hasil karya lah gitu set. Wah mau jadi iya mah saya teh. Saya apa hujan sih. Jadi ya udah kalau hujan nanti kalau bisa hujan ya udah balik. Ya emang rute mau pulang dikasih terakhir lah. Saya cicing ke nungguan kieu. Set mobil patwa. Tut. Kebeneran cek urang. Ron. Cang. Mobil asuh. Set kunjungan, foto, dadah. Mobil balik. Hujan. Kata di dinas anu nyamperkeun. Bener pengenali awan teh. Aduh, Bapak cabe. Kabeneran. Eta kabeneran saat. Caangnya Bu Ata balik hujan aja. Hujan, keluar gate. Eta orangnya kan lagi dadah ujuk-ujuk lupa atau dia udah tutut. Brak, lompat di urang pas nyuhan akhir cek dinas orang dia. Benar pengenali awan cenah di dinya. Cek ae teh. Ya juga ada dikeresakeun, bisi pajarkeun nya gitu kan gitu. Waduh, luar biasa ya. Dia nggak kerasa loh, udah hampir sejam. Belum, baru 45 menit lah ya. Jadi, nah itulah ya, makanya saya suka duka hari ini ya Mang Uyung jeung Kang Bode. Kang, hari waktu itu keluarga kumaha? Keluarga cemas, khawatir. Sebenarnya pas ramai corona tuh negara itu yang paling iya satu yang paling rame. Oh iya benar. Dan memang informasi waktu itu kan sangat simpang siur. Jadi nya awal corona mah sagenya udah sampai enak sebenarnya gemper aya maksudnya. Iya. Tiba-tiba cekap paeh gitu ya udah cekap paeh gitu. Jadi apalagi kan ini rentang waktu dan segala macam teu bisa juga misalnya yang mau di Bandung mah bisa say hi kumaha geus amanah di mah ya petugas gampang gitu. Gimana di Itali gitu. Di Itali men, aduh. Dan memang pada waktu itu waktu saya screenshot yang dari gugus tugas itu ngomongnya Itali itu membawahi 3 negara. Iya. Bukan itu saja. 3 negara dan jarak dari port itu ke kedutaan sebenarnya 300. Pokoknya saya apal di gugus tugas 300 kilo. Jemputnya jauh jeung Itali kan di lockdown. Iya, soalnya kan Kang Uyung tuh pernah bilang soalnya otoritas setempat itunya kan waktu itu teh. Iya, masalah eta na. Kamu deh, ngomongin ke Kang Uyung dah. Malah papanggil karak ayeuna tidur. Karak ayeuna. Serius? Pas pulang ke Indonesia berhasil pulang. Keluarganya kan bilang mau ketemu saya mah enggak. Waktu lain umum. Lah, geus ada eta mah geus kuduna. Can panggil sampai berangkat di kemarin kan ini teh berlayar di can panggil. Itu maksudnya teh saya tidak mau seolah jadi wah naon geus eta mah geus milikna gitu. Jadi ketemunya ketemu dua kali penerbangan berlayar deui. Jadi karek poe ieu. Iya. Minggu kemarin kan? Ya sempat kemarin eta ge nya sebentar ke rumah. Nya maksudnya ayeuna gitu panggil. Ya. Malah jeung orang tua, aduh Kang ieu teh oke lah geus lah kedah kabum ieu. Yo bisa nyenak sanakan. Berarti dina tabel ge si pengendali awan. Pengendali awan luar biasa ya. Kemudian terus teh setelah itunya teu kapok ini deui we. Henteu. Ini deui, mata kurang ini deui. Teu kabayang teu ini di negara di Indonesia kondisi damai di tengah-tengah ada pandemi nu can pernah kealaman batur can nyaho itu kudu sumur hirup kudu kumaha iyalah bingung kan urang we nu di Tasik bingungnya ya kana naonannya mun di Itali angkleungan aduh urang eta ada memang ada beberapa teman juga sama yang terjebak waktu itu teh ada 3 malah yang di Australia dan di mana memang mereka juga sama jadi saling menguatkan aja jadi makanya medsos pada waktu itu berfungsi sebagai saling menguatkan. Kalau tidak ada medsos, tidak ada harapan. Bener. Eta tah poho dari teh sebenarnya mah ieu teh benang merahna teh eta gitu. Jadi si medsos teh kebaikannya mah betul. Ngobrol mah tamat-tamat. Ngeras. Jadi kalau ngobrol sama Mang Uyung mau tamat ya ngobrol di warung, di kopi, di motoran gitu kan. Tapi saya teh hiji sih nu acan diajak motoran. Nah, kedah eta. Kita kulinerain. Jadi
ngolawe nepi kain kayaknya ada obatna eta motoran ya. Eta. Man, nuhun ya. Siap, sami-sami. Sudah hadir di Ruang Inspirasi, atur nuhun pisan, mudah-mudahan mau Uyung sing sehat, sakeluarga. Amin, amin. Nuhunnya Ira berangkat. Kaping 24 ya, sing sarehat lah. Amin. Ya, sing sarehatnya. Sudah gitu aja ya berarti ya. Mohon panginten Nuhun abg pisan, waktos nu memisahkan kita. Memisahkan kita. Luar Waktos biasa. di atas biasa. Nuhun pisan Mang Uyung. Siap, Ya, bisa, sama-sama. Mang Bode ya. Oke, sahabat semua terima kasih banyak sudah nonton ya. Sekali lagi yang baru mampir di channel ini, hatur nuhun. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol loncengnya, tekan jempol ke atas dan share biar orang-orang juga mendapatkan manfaat dari obrolan kita ya. Terima kasih. Saya Andi Gumilar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Gus, mantap.